Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Andre Orlando Channel ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mengajak teman-teman semua untuk melihat salah satu alat menangkap ikan tradisional suku Dayak, yaitu panah ikan. Nah, panah ikan di sini mungkin berbeda dengan yang digunakan oleh teman-teman di lautan atau yang di pinggir laut atau yang di pinggir pantai sana. Karena kami di sini di tengah pulau Kalimantan ini kami mencari ikan itu di dalam sungai, di sungai-sungai kecil. Jadi panahnya pun berbeda. Nah, panah ikan di sini mungkin bentuknya kecil ataupun menggunakan alat-alat yang lebih sederhana, karena kami hanya memanah ikan atau menyelam di sungai-sungai kecil yang berbatu yang tidak terlalu dalam. Nah, pada kesempatan kali ini saya ada membawa atau menyediakan sebuah panah di sini yang sudah selesai kami kerjakan dan sudah sering kami pakai. Nah, ini dia bentuknya. Nah, ini panah ikan, ini bentuknya. Nah, ini apa itu namanya? Kita gunakan untuk menangkap ikan ya. Nah, ini cara pasangnya seperti ini kurang lebih. Nanti kita coba bongkar ya. Ini panah ikannya, kita tembak. Nanti kita coba tembak ya. Nah, ikuti terus. Nah, jangan di skip ya teman-teman ya, biar kalian bisa lihat cara kerja panah ikan sederhana ini. Oke, sekarang kita mulai bongkar dulu ya. Kita bongkar, lihat-lihat komponen di dalamnya ya. Oke. Nah, di dalam membongkar panah ikan ini, panah ikan sederhana, kita cuma menggunakan kunci ya, kunci. Ini ada kunci mata dan kunci pas, itu yang ukuran 10. Kemudian kita menggunakan obeng ada obeng positif dan obeng negatif ya. Nah, kita gunakan obeng positif dan negatif. Nah, di sini kita gunakan kunci terlebih dahulu. Dia punya dua baut ini untuk pengunci, ada dua baut pengunci dan satu ini di sini nanti. Ini aja penguncinya ya. Nah, kita buka dulu. Nah, di sini teman-teman, sambil saya kerjakan, panah ikan ini walaupun kita sebut panah tradisional, tapi dia sudah tersentuh oleh alat-alat modern. Karena apa? Kita sudah menggunakan baut dan juga laras panah ini sudah kita las ya, menggunakan las besi. Nah, jadi tidak sembarangan kita pakai juga. Jadi menggunakan alat-alat modern, sudah pakai mesin las, biar dia lebih kuat dan lebih terjamin ketahanannya. Ini dia teman-teman, kita bongkar dulu, kita lihat ya. Nah, ini dia bentuknya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang pertama, ini popornya ya atau gagangnya. Ini terbuat dari kayu ulin ya, ini terbuat dari kayu ulin. Nah, kita buat seperti tembak ya. Nah, ini picunya atau apa namanya, katekannya, picunya ini kita ambil dari, ini bisa dilihat, didekatkan ke kameranya. Nah, ini kita ambil dari atau kita adopsi dari senapang angin sap ya. Nah, ini picunya. Nah, ini asli punya senapang angin sap ini. Nah, ini gagang ya. Kemudian senapangnya itu sendiri kita buka satu persatu. Ini larasnya ya, nih larasnya, laras panah. Ini terbuat dari besi, kalau tidak salah ini besi ukuran 6. Ini besi bangunan ya, besi bangunan itu yang ukuran 6. Nah, ini yang di sini yang kita las. Ini kita las, nih bisa dilihat. Nah, ini kita las. Ini terbuat dari pen korset ya. Kalau tahu mungkin teman-teman yang kerja di bengkel tahu, ini pen korset punya sepeda motor Honda yang kecil. Nah, ini dia potongannya. Nah, ini besi baja, ini pen korset. Nah, jadi kita masukkan di sini, lalu kita las. Kemudian ini terbuat dari besi juga, tempat menaruh atau memasang ini nanti. Nah, ini karet penariknya ini ya. Nah, setelah kita bongkar, kemudian kita coba pasang kembali ya. Nah, kita coba pasang kembali. Dia caranya sangat sederhana. Nah, tapi
ketinggalan tadi teman-teman. Nah di sini juga untuk agar ininya tidak kocak atau tidak, jadi kita gunakan pen korset juga di sini. Di sini kita las juga ini dari las. Kemudian ini besi juga. Nah ini besi ini kita ambil dari tongkat infus ya, tongkat infus yang banyak di rumah sakit yang sudah tidak dipakai lagi, bisa kita ambil atau kita beli atau kita minta cari di mana. Nah ini dia terbuat dari stainless ini. Nah stainless asli. Nah kita pasang ya. Nah kita pasang. Setelah kita pasang itu, kita pasang penahannya. Ini tadi kita pasang penahannya. Nah sudah selesai kita pasang. Setelah itu kita masukkan ke popornya atau gagangnya nih yang sudah kita buat. Nah dipasang, lalu kita pasang bautnya tadi. Kita pasang baut. Bautnya cukup 2 ini. Kita pasang baut. Nah ini tadi klemnya kita pasang juga agar dia lebih kuat menahan pakai klem. Karena sudah lama tidak dibongkar teman-teman, jadi dia agak kasar ya. Nah, karena lama sudah tidak dibongkar, dia terlihat agak kasar dan agak susah kita pasang. Kita pasang klemnya terlebih dahulu biar dia rata. Nah, ini teman-teman. Ya, setelah itu kita kencangkan bautnya. Baut depan ini juga jangan terlalu kencang ya teman-teman ya. Kenapa jangan terlalu kencang? Karena popor kita ini menggunakan kayu ulin. Kayu ulin ini kayu asli Kalimantan ya, kayu atau bisa disebut ini kayu keras sekali, ini kayu besi atau disebut apa, tapi karena teksturnya keras dia juga ada, kalau terlalu ditekan dia akan pecah, mudah pecah. Jadi tidak boleh kita tekan terlalu keras melebihi itu, nanti popornya atau gagangnya ini bisa pecah. Nah teman-teman sudah kita pasang ya. Nah sudah kita pasang. Nah ini tadi balik ke kita lihat pemicunya di sini tadi teman-teman. Ini ada kaitan seperti ini dia ya. Nah kaitan ini untuk mengait ujung di sini. Jadi kalau kita pencet pemicu di bawah, ini kita kan dia akan terkunci. Nah sebelum kita praktekkan cara menggunakan, kembali lagi saya jelaskan di sini tadi. Ini ujung ini terbuat dari besi yang kita buat sedemikian rupa tuh seperti mata panah ya pada umumnya. Nah, kan kita pasangkan di sini. Nah, nanti kalau kita gunakan untuk menembak ikan, ini dia kalau kita tembak, dia akan terlepas sama dengan larasnya ini. Dia akan terlepas masuk ke ikan seperti ini. Masuk. Nah, dia akan tertarik seperti ini. Jadi ikan itu tertarik seperti ini, teman-teman. Bisa kalian lihat. Nah, dia seperti ini ya. Nah, dia akan lengket. Jadi ikan itu tidak bisa lepas kalau sudah seperti ini. Nah, saya nggak tahu bagaimana cara kerjanya yang punya teman-teman panah ikan yang ada di laut. Yang saya jelaskan ini yang ada di sungai, yang buat untuk di sungai ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan cara penggunaannya. Nah, kita coba, kita pasang ininya, karetnya ya, tapi kita pasang satu aja karena ini sangat keras sekali, berbahaya. Sebenarnya tidak boleh kita coba pada sembarang tempat ya, harus di sungai. Nah kita pasang satu ya. Ini pastikan dulu sebelum kita pasang ininya terkunci. Nah dia terkunci, tidak bisa tertarik atau terdorong dengan sendirinya. Dia terkunci, tertahan di sini. Nah kita pasangkan. Nah nih teman-teman. Nah dia sudah terpasang ya. Nah ini harus berhati-hati sekali, jangan sampai ujung ini mengarah ke badan kita atau mengarah ke teman-teman kita
yang menemani kita mencari ikan. Ini sangat bahaya sekali, ini besi dan tajam. Nah, coba kita pasang ya, kita pasang. Nah, kita pasang di ujungnya nih teman-teman, seperti ini. Nah, ini kita pasang di sini. Coba kameranya kita taruh di situ, arahkan agak jauh, mengarah ke sini. Coba lihat cara kerjanya panah ikan. Nah, kita lepas ya, coba perhatikan teman-teman, perhatikan nih, kita lepas pemicunya. Hati-hati, ini sangat hati-hati, sangat keras nih. 1, 2, 3. Nah, ini kenapa dia kembali, karena dia tidak menyentuh sasaran. Coba kalau dia tadi menyentuh sasaran, mungkin dia langsung seperti ini, dia akan lengket. Jadi kita tinggal membawa panah ini naik ke atas sungai, naik ke pinggir sungai, lalu ikannya itu terbawa dengan ini. Nah, kemudian tali yang ini teman-teman, saya tadi lupa menjelaskan, ini bukan sembarangan tali. Jadi kita tidak menggunakan sembarangan tali. Ini merupakan tali serat yang kita ambil dari panbel sepeda motor matic ya, sepeda motor matic. Panbelnya tahu kan, panbel, nah itu yang penggantinya rantai itu pada motor matic. Jadi kita ambil serat, di dalamnya ada tali kecil-kecil, ini kita anyam dari 3 buah tali, kita anyam jadi satu, jadilah ini. Nah, sininya kita ikat, kemudian kita menggunakan lem Korea atau Ateco biar dia tidak mudah lepas dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman sedikit penjelasan atau sedikit tutorial dari saya mengenai cara kerja atau bongkar pasang dari panah ikan sederhana ini. Nah, ini walaupun kelihatannya sederhana tapi sudah menggunakan beberapa alat modern, contohnya seperti bilas ya, dan kemudian menggunakan baut dan juga klem. Setelah itu menggunakan pemicu atau katekan punya senapang angin ya. Nah itu teman-teman, buat teman-teman di mana saja kalian bisa melihat, bisa belajar bagaimana cara kerja sederhana panah ikan ini yang bisa kalian aplikasikan di tempat kalian masing-masing ya. Nah, kembali saya ingatkan teman-teman ya, mohon bantuan subscribe, like, dan komen positifnya. Atau mau nanya-nanya tentang panah ikan sederhana ini, silahkan komen di bawah ya. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Salam satu hobi, salam Indonesia hebat dari Andre Orlando Channel. Sekian dan terima kasih.